Ya, alhamdulillah hari ini kita semua yang menjalankan, berkewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadan. Itu dulu, mudah-mudahan sampai ibadah kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya memenuhi hak saya untuk mengajukan peradilan atas petersangkaan saya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi tidak dalam rangka untuk menghambat apalagi melawan proses hukum, tidak, tetapi menggunakan hak saya sebagaimana tadi saudara-saudara semua juga saksikan KPK menggunakan haknya untuk tidak hadir pada hari ini. Kemudian yang ketiga, saya juga perlu sampaikan bahwa persoalan yang menimpa saya ini adalah persoalan yang kita tahu semua tentang kuota haji. Ya, satu-satunya pertimbangan saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah hifdzun nafsi, menjaga keselamatan jiwa jamaah karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi. Yang berikutnya kita harus tahu bahwa haji itu yurisdiksinya di Saudi. Jadi tidak semata-mata menjadi kewenangan pemerintah Indonesia, tidak. Yurisdiksinya ada di sana. Kita terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di Saudi, termasuk pembagian kuota itu. Karena ada MOU yang kita jadikan pegangan, sehingga lahir KMA itu MOU. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, ini lumayan panjang nih saya ngomong ya. Yang terakhir saya ingin sampaikan, ini pelajaran bagi setiap pemimpin dalam mengambil kebijakan, ya, bahwa kebijakan yang diambil, meskipun itu dengan melakukan pertimbangan kemanusiaan, ya, belum tentu tidak dipersoalkan. Tetapi itu tidak boleh membuat para pemimpin kita ini takut mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Indonesia tidak bisa dibangun dengan pemimpin-pemimpin yang takut. Saya kira itu. Terima kasih, mohon doanya. Kawan-kawan semua selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Ya. Terima kasih. Kita jelasin boleh ya. Pak Mel, boleh komentar dulu, ini kan KPK tidak datang dan belakangan disebutkan bahwa meminta penundaan 1 minggu dan itu sudah disampaikan di majelis hakim. Kesan dari teman-teman penasihat hukum atas peradilan hal ini gimana? Kita kan melihat respon dari KPK pasca kita mengajukan permohonan ini, dan mereka sebegitu yakinnya mengatakan bahwa mereka sesuai dengan prosedur dan mereka siap gitu kan. Tapi kan fakta hari ini kan kita lihat mereka yang menunda gitu. Kami sampaikan kami tetap menghargai ya bahwa mereka memang memiliki hak untuk tidak hadir hari ini, tapi tentu kami juga akan memastikan proses ke depan ini berjalan dengan baik, dengan transparan, dan kami punya harapan yang sangat besar kepada Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini untuk bisa melihat perkara ini secara jernih, prosedural, karena betapa besarnya ya. Di dalam KUHP yang baru ini sudah masuk ke dalam upaya paksa penetapan tersangka. Jadi betapa besar efeknya penetapan tersangka ini jika penegak hukum tidak memegang teguh prosedur yang diatur oleh undang-undang, ini akan menjadi persoalan. Dan kami juga melihat pasca KUHP dan KUHP yang baru kemarin juga ada putusan ya terkait dengan materi yang sama seperti yang kami sampaikan, bahwa kami ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya penghitungan kerugian negara. Kita bisa lihat bagaimana angka-angka itu muncul tidak pernah jelas gitu ya, dari 1 triliun, 100 miliar bahkan katanya belum sampai dan lain sebagainya. Terakhir kali saya mendampingi Gus Yakut hadir di BPK itu sama saja belum ada rilis perhitungan kerugian negara. Sampai proses akhir pemeriksaan Gus Yakut waktu di BPK, satu kesimpulan saya bisa sampaikan bahwa tidak pernah ada aliran apapun dana terhadap kepada beliau, baik itu pada saat pemeriksaan di KPK maupun pada saat di BPK. Mereka betul-betul hanya memandang dan menilai bahwa kewenangan terkait dengan keputusan Menteri Agama 130 itu salah. Padahal seperti yang Gus Yakut tadi sampaikan, ya, di dalam MOU dengan Saudi ini itu adalah ultimate authority yang mengambil keputusan. Itu dinyatakan secara jelas bahwa pembagian kuotanya memang seperti itu. Gitu, punya kewenangan apa seorang Gus Yakut ya, sementara
kita mendapatkan manfaat jamaah bisa berangkat loh 10.000. Dan tahun 2025 akhirnya apa? Kegagalfahaman penegak hukum membuat pejabat atau pengambil kebijakan tidak lagi berani. Ya, akhirnya 2025 kita tidak ada kuota tambahan. 2026 tidak ada kuota tambahan. Nah, Gus Yakut sudah berhasil memberangkatkan jamaah dengan jumlah terbesar 241.000. Dan kalau dikatakan itu dibagi 50-50 enggak. Karena faktanya dari 241.000 ada 213.320 jamaah haji reguler yang berangkat dan hanya 27.000 sekian yang dari haji khusus, artinya hanya 11% haji khususnya. Tapi selalu digaung-gaungkan seolah 50-50. Itu hanya terkait kuota tambahan di mana memang sudah tidak memungkinkan kapasitasnya. Makanya kita sampaikan kepada BPK, hadirkan dong. Karena ini berkenaan dengan MOU, hadirkan Saudi, hadirkan juga menteri-menteri agama hari ini yang mereka sampaikan secara terbuka bahwa kalaulah dapat kuota tambahan 20.000, mau diletak di mana jamaah itu? Akhirnya bagi mereka apa? Kuota tambahan itu bukanlah berkah tapi bencana. Kami kan minta terbuka juga. Nah, sehingga tentu kalau dalam persidangan pra-peradilan ini kan sifatnya prosedur ya, bukan masuk ke pokok materi, kita paham betul, tetapi banyak sekali kami lihat kemarin di putusan penajam pasir dengan dalil yang sama seperti kami, tidak ada kerugian negara, itu pra-peradilannya dibebaskan dan langsung pra-peradilannya dikabul dan langsung dibebaskan. Artinya kami berharap tidak ada disparitas karena di dalam KUHP yang baru nyata-nyata dijelaskan, disematkan lebih jelas ya, lebih detail, lebih rigid bahwa kerugian negara itu adalah hasil yang sudah harus ada ketika sebelum menetapkan seseorang tersangka. Soal kerugian negara saja yang jadi patokan atau ada aspek formil lain dari banyak, kita punya lebih dari 3 poin. Ya, diantaranya mereka menggunakan pasal Undang-Undang Tipikor, pasal 2 dan pasal 3 yang pasal itu sudah dicabut dan tidak lagi berlaku dan sudah digantikan dengan pasal di KUHP yang baru. Tapi mereka tidak merefer sama sekali. Jadi kalau dari prosedurnya kami melihat banyak sekali yang salah, banyak sekali yang cacat dan kami rasa kami punya hak untuk menguji itu di persidangan ini. Gitu. Cacat formil dari 3 sprindik yang digugat di pra-peradilan apa gitu? Ya, mungkin nanti lebih detail di persidangan ya. Intinya kita mengetahui 3 sprindik itu dari surat pemberitahuan. Kami tidak pernah menerima surat penetapan tersangka yang berisi hak-hak daripada klien kami, yang berisi uraian perkara, yang berisi apa saja yang mengkaitkan perbuatan beliau sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Kita nggak pernah terima itu, gitu. Nah, dari situ kita mengetahui ternyata ada 3 sprindik. Sementara kami hanya pernah diperiksa di sprindik awal, yang sprindik umum saja, gitu. Nah, nanti detailnya mungkin di persidangan ya teman-teman ya. akan datang terus sampai akhir. Kita lihat situasi ya. Mohon doanya saja. Pak, kalau terkait kehadiran Banser hari ini apakah memang untuk mengawal Gus Yakut atau seperti apa? Ya, saya melihat itu solidaritas teman-teman, mereka hadir ya, memberikan dukungan, moral, semangat karena mereka tahu seperti apa Gus Yakut. Saya rasa itu. Berarti artinya dengan hadirnya Gus Yakut langsung ke sini untuk menunjukkan kesiapannya yang menghadapi gugatan sidang pra-peradilan ini, begitu ya Pak? Iya, karena kalau yang beliau tadi sampaikan tentang pokok perkara ya, beliau sampaikan tentang bagaimana kebijakan yang diambil itu ada dasarnya ya, dari MOU sampai pertimbangan teknis. Ternyata bukan hanya kegagalfahaman penegak hukum terkait dengan penyelenggaraan haji, ternyata di dalam prosedurnya juga serampangan, sehingga beliau tentu menunjukkan kepada yang mulia yang memeriksa perkara ini bahwa beliau ini sungguh-sungguh untuk mengajukan permohonan begitu.